Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para habaib, para zuriat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga para syaraif, juga segenap para alim ulama, guru-guru agama dan tokoh agama, dan juga seluruh pejabat pemerintah yang berhadir pada malam hari yang mulia ini, dan seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang mulia ini, di malam Senin, malam kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita dikumpulkan di dalam berzikir kepada Allah. Kita dikumpulkan di dalam bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana kita dikumpulkan di dalam berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidaklah kita bubar dari ini perkumpulan melainkan segala dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberikan keselamatan dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita memperingati haul, memperingati mengenang wafatnya almarhumah al-maghfur laha Ibu Hajjah Damayanti binti Hamid, yang mana kita doakan beliau semoga Allah menjadikan kubur beliau menjadi kebun surganya Allah. Allah curahkan rahmat untuk beliau, Allah ampuni segala dosa dan kesalahan beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah beliau, dan semoga anak-anak beliau, menantu beliau, cucu beliau, seluruh keluarga beliau dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memperingatkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Wah, kita semua tahu bahwasanya kehidupan di dunia ini akan berakhir, sehingga dikatakan al-lail mahma tal la budda min tulu'il fajr. Sepanjang apapun malam yang dilalui seseorang, maka akan tiba datang waktunya fajar. Wal umur mahma tal la budda min dukhulil gabr. Dan sepanjang apapun umur yang dijalani seseorang hidup di dunia ini, maka pasti titik terakhirnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak mengingat akan kematian. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat hadzimil ladzat. Apa itu hadzimil ladzat? Hadzimil ladzat yaitu adalah kematian. Kematian dijuluki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai julukan hadzimil ladzat. Apa itu hadzimil ladzat? Hadzimil ladzat yaitu adalah sesuatu yang melenyapkan kelezatan duniawi. Orang, seandainya ada orang yang hidup di dunia ini, dari semenjak dia dilahirkan sampai dia diwafatkan, dia hidup dalam keadaan bahagia, dia hidup penuh dengan kecukupan harta, materinya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tahukah, ketika detik-detik sakaratul maut
menyerang seseorang, maka pada saat itu seluruh kenikmatan dunia, seluruh kelezatan dunia lenyap pada saat itu. Dari karenanya kita dianjurkan untuk memperbanyak mengingat akan kematian. Ini kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia, dan kita sudah berada di tahun 1447 Hijriah. Artinya kita telah ditinggalkan oleh tahun 1446 Hijriah. Yang kita harapkan dari itu semua, mudah-mudahan tahun yang telah meninggalkan kita, segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tahun yang telah meninggalkan kita mudah-mudahan menjadi tahun yang menjadi kesaksian baik buat kita, bukan menjadi kesaksian buruk atas kita. Dan semoga tahun yang akan kita jalani ini menjadi tahun yang membawa kepada keberkahan, tahun yang membawa kepada perubahan, tahun yang menjadikan kita semakin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih matang persiapan kita untuk menuju negeri akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa hakadha. Wan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk memperbanyak mengingat akan kematian. Itu sangat banyak faedahnya, sehingga Al-Imam Hamid Al-Laffaf rahimahullah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan, man aktsara dzikral mauti akramahullahu bi thalathati khisal. Siapapun orang yang memperbanyak mengingat akan kematian, maka dia akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan 3 kemuliaan. Ini orang yang apabila banyak mengingat akan kematian, dia bakal dimuliakan Allah dengan 3 kemuliaan. Tahu kemuliaannya apa? Yang pertama, kata Al-Imam Hamid Al-Laffaf, orang yang banyak mengingat akan kematian, kemuliaan pertama yang bakal dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyegerakan bertaubat minta ampun kepada Allah. Wah, kita semua sebagai manusia sejatinya tidak ada orang yang hidup di dunia tidak punya kesalahan dan dosa. Orang yang paling banyak dosanya adalah orang yang merasa hidupnya tidak punya dosa. Sejatinya kita sebagai manusia, sebagai hamba yang lemah, sebagai hamba yang kadang-kadang kita kalah di dalam mengekang nafsu kita, kita banyak dosa. Namun tahukah, orang yang paling baik bukanlah mereka yang tidak punya dosa. Namun orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang mengakui dirinya punya dosa dan kesalahan, kemudian dia meminta ampun dan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mempunyai tekad kuat untuk tidak mengulang dosa itu lagi, dan dia bekali dirinya dengan amal soleh. Itu orang yang terbaik. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Orang yang banyak mengingat akan kematian, dia bakal dimuliakan Allah yang pertama dengan ta'jilut taubah. Dia akan bersegera untuk kembali bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena dia khawatir kalau datang kematian menjemputnya sedangkan dia masih berlumur dengan dosa. Wah, kita semua tahu Allah berfirman di dalam Al-Quran, likulli syai'in ajal. Segala sesuatu itu ada ajalnya, ada masanya. Kalau diibaratkan tuh dikatakan di zaman sekarang semuanya ada waktu limitnya. Semuanya bakal berakhir, dan tidak ada yang kita tunggu dalam hidup ini melainkan adalah kematian. Dari karenanya di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ajalnya seseorang apabila udah datang menjemput seseorang, maka siapapun dia tidak akan pernah mampu menunda ajal yang akan datang kepadanya, dan juga sebaliknya dia tidak pernah mampu untuk mendahulukan ajalnya. Kita sebagai hamba meyakini bahwasanya itu pasti akan datang. Sekarang pertanyaannya adalah, persiapan apa yang telah kita siapkan di dalam menyambut kematian tersebut? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
Wahai orang-orang yang beriman, taqwalah kalian kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bertakwa insyaallah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa merenungkan, memikirkan bekal apa yang sudah dia siapkan untuk hari akhirat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan di dalam perkataannya, apa kata beliau? Ad-dunya daru amal la jazaa fiha. Ini dunia yang kita pada saat ini hidup di dalamnya adalah tempat kita beramal, bukan tempat kita untuk menerima balasan. Wal akhirah daru jazain la amala fiha. Sedangkan negeri akhirah adalah tempat kita menerima balasan, bukan tidak ada lagi tempat beramal di sana. Maka pesan indah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan, beramallah kalian di tempat yang mana kalian masih diberikan kesempatan untuk beramal, untuk nantinya kalian ketika berada di suatu tempat yang mana kalian hanya menerima balasan dan tidak lagi diberikan kesempatan untuk beramal. Selagi kita hidup, maka pilihan ada di dalam diri kita. Kita ingin menjadi orang yang bakal menjadi penghuni surga, mudah-mudahan kita menjadi penghuni surganya Allah, maka itu semua ada di dalam pilihan kita. Dari karenanya majelis semacam ini, perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang mana mengingatkan kita semua tentang negeri akhirah. Sayyidina Hamid Al-Laffaf, beliau tadi mengatakan, orang yang memperbanyak mengingat akan kematian, 3 kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Yang pertama, ta'jilut taubah. Dia akan menyegerakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tahukah beliau mengatakan di dalam sebuah hadis, wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yaumin 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Beliau mengatakan, demi Allah, saya meminta ampun kepada Allah dalam sehari semalam, dan saya bertaubat kepadanya dalam sehari semalam itu 70 kali. Dalam satu riwayat Nabi Muhammad baca istighfar sehari semalam tahu berapa? 100 kali. Inilah guduah kita. Nah sekarang tanyakan, dalam sehari semalam kita yang berlumur dengan dosa, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa kaki, dosa tangan, dosa yang mungkin kita lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, yang kita lakukan dengan kita sadari atau yang tidak kita sadari, yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat hadirin hadirat, sebesar apapun dosa kita, jauh lebih besar ampunannya Allah. Sebesar apapun kesalahan kita, jauh lebih luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kita orang yang banyak menzalimi diri sendiri. Tahukah orang yang berbuat zalim tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan melainkan dia mendapatkan 2 perkara dalam ini hidup. Itu di dalam doa kita sering membacanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, kami telah banyak menzalimi diri kami. Pada hakikatnya kita tidak sholat, kita tidak puasa, kita mengabaikan kewajiban, kita menyakiti orang lain, kita menzalimi orang lain. Tahukah semua itu akan kembali ke dalam diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, kata Allah, maka kebaikannya akan kembali ke dalam diri kalian. Namun tahukah, jika kalian berbuat keburukan, akibatnya pun akan kembali ke dalam diri kalian. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah kebaikan itu juga bakal dibalas dengan kebaikan? Maka dari karenanya, selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakan nih kita hidup bagaimana agar hidupnya kita bermanfaat buat orang lain. Pergunakan hidup kita ini untuk melakukan yang terbaik bakal diri kita dan orang lain. Jangan sampai kita menzalimi diri kita dengan mengabaikan kewajiban, dengan memperturutkan syahwat, dengan memperturutkan keinginan-keinginan duniawi yang bakal menjerumuskan kita dalam kehinaan. Dan ketika kita berbuat zalim, tahukah kalau kita tidak mendapatkan 2 perkara ini, kita bakal merugi nantinya besok di negeri akhirat. Apa itu 2 perkara? Ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Ini ampunan dan rahmat Allah yang kita cari dalam hidup. Dari karenanya lihat kalau orang sudah meninggal dunia, apa doa yang didoakan untuk si mayit? Adakah di sana kita memintakan, ya Allah kayakan dia, sukseskan dia, berikan dia jabatan? Tidak ada. Yang ada kalau mayatnya laki-laki, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau mayatnya perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Selesai. Nah dari karenanya itu di dalam doa yang sering kita baca di dalam sujud terakhir sunat taubat, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah banyak menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak memberikan ampunan dan kasih sayangmu, maka sungguh kami akan menjadi orang yang rugi. Maka dari karenanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, carilah tempat yang membuat kalian mendapatkan ampunan dan rahmatnya Allah. Beramallah suatu amalan yang mana di dalamnya terdapat ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada perbuatan yang paling agung di dalam mendatangkan ampunan dan rahmat dari Allah melainkan ketika kita menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menteladani Nabi Muhammad dalam seluruh aspek kehidupan kita, maka ketahuilah Allah akan memberikan ampunan dan rahmatnya kepada kita. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, orang kalau sudah banyak mengingat akan kematian, kemuliaan yang kedua, Allah akan berikan kemuliaan di dalam hatinya, semangat untuk beribadah. Semangat. Kan tuh ada orang yang semangat ibadahnya, ada orang yang malas ibadahnya. Ini bagi yang malas ibadah, katakan kepada mereka, bagi yang malas ibadah atau di sana berat untuk melakukan kebaikan, atau hatinya condong untuk memperturutkan syahwat dan nafsunya, atau dia condong untuk melakukan kemaksiatan, katakan kepada orang tersebut bahwasanya araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian lebih memilih kehidupan dunia ketimbang kehidupan negeri akhirat? Apakah kalian lebih mementingkan, lebih kalian pilih kehidupan dunia yang sementara ketimbang kehidupan akhirat? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa galil. Allah mengatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya segala kenikmatan dunia kalau dibandingkan dengan kenikmatan akhirah, maka kenikmatan dunia ini sangatlah sedikit. Sangatlah sedikit. Maka dari karenanya semangat dalam beribadah. Kita sekarang diberi jabatan, gunakan jabatan kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang punya harta, jadikan hartamu itu menjadi engkau dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya keahlian apapun, qul kullun ya'malu ala syakilatih, setiap orang beramal sesuai porsinya masing-masing. Yang sekarang duduk di pemerintahan, jadikan jabatanmu untuk dekat kepada Allah. Yang sekarang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan hartamu itu untuk menjadi dekat kepada Allah, untuk menolong agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya pemikiran, jadikan pemikiranmu yang cerdas tersebut untuk membantu agamanya Allah. Yang punya tenaga, jadikan tenagamu tersebut adalah tenaga yang kau curahkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketahuilah segala sesuatu yang terkoneksi dengan Allah dan segala sesuatu yang terkoneksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan pernah sirna dan dia tidak akan pernah hilang dan dia tidak akan pernah dilupakan oleh orang lain. Lihat haul yang diadakan di Kalimantan. Ada yang haulnya sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dan diantaranya almarhumah Ibu Haji Damayanti. Udah 2 tahun beliau wafat, tapi lihat anak-anaknya mengumpulkan kita di tempat ini. Ini adalah sebuah kemuliaan. Beruntung almarhumah, al-maghfurlah Ibu Haji Damayanti. Kenapa? Semua apa yang dilakukan pada malam hari ini, dari solawat kepada Nabi Muhammad, kemudian dari Al-Quran yang dibacakan, dari tahlil yang dilantunkan, dari tasbih yang dibacakan, dari sedekah yang diberikan, semuanya dikirim kepada beliau, dan beliau duduk nyantai di alam kuburnya mendapatkan pahala yang begitu besar. Ini ada cerita unik. Ada disebutkan oleh Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani
di dalam kitabnya Sa'adatud Darain, bahwasanya ada seorang ibu datang kepada Al-Imam Hasanul Basri. Ada seorang ibu datang kepada Al-Imam Hasanul Basri, bilang, wahai imam, saya lagi sedih, lagi galau. Maka Al-Imam Hasanul Basri bertanya, galau kenapa bu? Bilang, saya sudah ditinggal wafat oleh putri saya. Ini anaknya duluan meninggal ketimbang ibunya. Nah, karena yang namanya kematian syaratnya tidak harus tua. Syarat mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus sakit. Banyak orang yang kam min fata yusbih wa yumsi dhahiqan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak anak-anak muda yang ketawa lepas pagi dan sore hari, padahal kain kafannya udah ditenung dan dia tidak sadar. Nah, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat dalam taat ibadah kepada Allah. Pada akhirnya Al-Imam Hasanul Basri mengatakan, saya ada yang bisa dibantu? Ibu bilang, saya kangen sama anak saya mau ketemu walau hanya dalam mimpi. Kata Imam Hasan, oke, kalau begitu begini caranya bu, ntar malam kalau setelah selesai sholat fardu isya, ibu sholat 4 rakaat. Di setiap rakaatnya setelah Fatihah baca surah At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Ada di setiap rakaatnya baca Alhaakumut Takatsur. Kemudian setelah salam, ibu langsung rebahan dan ibu sambil sholawat dengan niat mudah-mudahan ketemu sama putri ibu. Dilakukan oleh ibu itu kenapa? Kangen sama putrinya. Ketika dilakukan, subhanallah, malam itu memang ketemu sama putrinya. Tapi tahukah, ternyata pada saat itu ibunya ketemu putrinya dalam keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Putrinya disiksa, anak perempuannya diazab, dihukum karena perbuatannya, sampai pada akhirnya ibunya terbangun menangis. Keesokan harinya datang lagi ke Imam Al-Hasanul Basri dan beliau curhat bahwasanya tadi malam udah ketemu, namun apa yang beliau harapkan di luar dari apa yang dibayangkan. Beliau ceritakan bahwasanya anaknya sedang disiksa, putrinya sedang dihukum. Maka Imam Hasanul Basri beliau mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau begitu bu, ibu setelah keluar dari sini ambil uang sedekahkan, semoga anak ibu dibebaskan dari hukuman. Maka ibu tersebut pun keluar dari rumah Al-Imam Hasanul Basri dengan hati yang sangat terpukul. Hati ibu siapa yang tidak terpukul melihat anaknya dalam keadaan seperti itu? Sampai pada akhirnya Al-Imam Hasanul Basri di suatu malam beliau tidur mimpi. Al-Imam Hasanul Basri tidur dan beliau mimpi. Tahu apa mimpinya? Mimpi seakan beliau berada di salah satu kebun surganya Allah. Tidak pernah beliau lihat di permukaan bumi ini, tidak pernah beliau dengar dan tidak pernah terlintas indahnya luar biasa. Sampai pada akhirnya Al-Imam Al-Hasanul Basri dikejutkan dengan seorang perempuan cantik dan memanggil kepada beliau dengan memakai sutra, di atas kepalanya ada mahkota yang sangat terang. Maka anak perempuan tersebut memanggil, ya Hasan. Wahai Al-Imam Hasanul Basri, bilang, dari mana kau tahu saya? Kemudian perempuan itu mengatakan, apakah engkau tidak mengenali saya? Kata Imam Hasan Basri, tidak, tentu tidak. Kau siapa? Bilang, saya adalah anak gadis ibu yang tadi siang ke rumah anda. Maka bingung Al-Imam Hasan Basri, tidak sinkron cerita sang ibu anaknya sedang dihukum, sedangkan di dalam mimpi Al-Imam Hasanul Basri melihat sang gadis ini dalam keadaan nikmat yang luar biasa. Maka Al-Imam Hasanul Basri pun bertanya, loh, bukankah ibumu bercerita engkau sedang disiksa dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka anak gadis tersebut mengatakan, iya benar, kemarin memang saya dihukum. Nah terus kenapa? Apa yang membuat engkau mendapatkan kedudukan semacam ini? Wajahnya bercahaya, cantiknya luar biasa, kemudian memakai pakaian sutra yang tidak pernah dilihat kelembutannya di dunia, kemudian di atas kepalanya ada mahkota, walhasil keindahan yang sangat luar biasa. Al-Imam Hasanul Basri penasaran, loh kenapa bisa begini? Apakah karena daripada sesuatu yang dilakukan oleh ibumu? Bilang tidak. Tahukah wahai imam, apa yang membuat saya mendapatkan seperti ini? Apa? Katanya, kemarin ada salah seorang yang soleh lewat di depan alkahnya saya, dan kebetulan di alkah itu ada 70.000 jiwa yang disiksa. 70.000, bukan 7.000, 70.000 yang disiksa di alkah itu. Nah ada orang soleh lewat, dia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW 1 kali.
Satu kali salawatnya dia hadiahkan kepada seluruh orang yang ada di Al-Kahf itu, maka 70.000 orang yang disiksa diangkat siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak Bu, cuma satu kali salawat, dan kita tahu semua segala ibadah semuanya bainal gabul warrad. Ibadah kita, solat kita, puasa kita, sedekah kita, bacaan Al-Quran dan lain sebagainya, itu antara diterima sama ditolak, kecuali solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti diterima oleh Allah. Nah, laki-laki yang soleh lewat bersolawat cuma satu kali, 70.000 orang yang disiksa diangkat siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bagaimana kalau yang hadir di sini semuanya solawatnya dihadiahkan kepada almarhumah al-maghfurlah Ibu Haji Damayanti. Alangkah beruntungnya beliau. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang beruntung insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang kedua, an-nasyat fil ibadah, rajin dalam beribadah. Orang yang banyak ingat akan kematian, dia rajin ibadah. Kenapa dia rajin ibadah? Karena dia sadar bagaimanapun dia kejar dunia, dunia bakal dia tinggalkan. Sekaya apapun dia, kekayaannya tidak dia bawa ke dalam kuburnya. Sebesar apapun rumah yang dia bangun, pada akhirnya tempat peristirahatan terakhirnya adalah tidak lebih dari ukuran batang tubuhnya. Dari karenanya dia sadar kalau sudah datang ajal, maka segala kekayaan, segala jabatan, segala pangkat, segala urusan duniawi semuanya ditinggal, kecuali adalah amal ibadah. Nah, mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya ini mumpung kita hidup, ayo sama-sama kita lakukan kebaikan, lakukan yang terbaik buat kita dan untuk nantinya di negeri akhirat. Dan yang ketiga yaitu adalah kemuliaan yang Allah berikan. Di samping dia menyegerakan taubat, kemudian dia rajin dalam beribadah, dan yang ketiga tahu apa? Yang ketiga adalah orang tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan bahwa dia tidak lagi memprioritaskan dunia dan dia hanya mengutamakan negeri akhirah. Dia akan mengutamakan negeri akhirah. Allah telah memperingatkan kita di dalam Al-Qur'an bahwasanya wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya bukan kehidupan dunia. Ini kehidupan dunia ini dijuluki oleh Allah dalam Al-Qur'an lahwun wa la'ib. Paham arti lahwun wa la'ib? Semuanya melalaikan dan semuanya permainan. Orang kalau permainan jangan dianggap serius. Coba biasanya kalau kita lagi main monopoli, Masya Allah, main monopoli kan itu kadang-kadang ada beli stasiun, beli bank dan lain sebagainya. Apakah itu serius? Enggak, itu cuma mainan, itu cuma permainan. Nah, orang yang kaya di dunia kayanya permainan, orang yang miskin di dunia miskinnya pun juga permainan. Semuanya akan berakhir sementara. Nah, sekarang kehidupan yang sebenarnya tahu di mana? Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan negeri akhirah. Nah, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah di dunia, rizki yang banyak, kemudian atau kita melihat orang yang kaya, atau kita melihat orang yang materinya dicukupi oleh Allah, maka jangan pernah kita terpukau hanya dengan itu, tapi berusahalah untuk kita mendapatkan kebahagiaan dunia, lebih-lebih nantinya kebahagiaan negeri akhirah. Mudah-mudahan kita bahagia dunia wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Tadi kita berbicara masalah kematian. War Rasul menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak mengingat akan kematian. Tadi sebelum ke acara, ulun dibawa oleh sahibul bait ke rumah Guru Fadli. Nah, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Pada saat berbicara dengan beliau, dan ulun dapat informasi kan beliau baru datang haji. Nah, orang yang baru datang haji ini, Rasul menyebutkan di dalam hadis, Allahumma ghfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang melaksanakan ibadah haji dan dosa orang yang dimintakan ampun oleh si haji tersebut. Ada dahulu Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau apabila melihat ada orang yang datang haji langsung dijabat tangannya, kemudian
beliau meminta istaghfir lana, mintakan ampun untuk kami. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bilang, ampunilah dosa orang yang datang melaksanakan ibadah haji dan dosa orang yang dimintakan ampun oleh si haji tersebut. Dan waktu limitnya itu lama, sampai bulan haji Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, bulan Safar, sampai tanggal 10 Rabiul Awal. Itu limitnya. Nah, tadi di dalam doa beliau yang itu teringat pada saat ini, di dalam doa beliau, kalau tidak khilaf Guru Fadli, beliau berdoa, Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna min ahlil husna wa ziyadah. Itu doa beliau, salah satu doanya tadi yang ulun dengar. Langsung kayak jelek masuk ke hati. Apa kata beliau? Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah. Ya Allah, tutuplah usia kami dengan penutup yang membawa kepada keberuntungan. Itu artinya. Tutuplah usia kami dengan penutup yang membawa kepada keberuntungan. Waj'alna min ahlil husna wa ziyadah. Dan jadikan kami termasuk orang-orang yang min ahlil husna wa ziyadah. Apa itu ahlil husna wa ziyadah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang min ahlil husna wa ziyadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu bahwasanya lilladzina ahsanul husna wa ziyadah la yarhaqu wujuhuhum qatarun wa la dhillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, hadza al-Imam Ibnu Katsir, ketika di dalam ayat tersebut Allah berfirman lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu al husna wa ziyadah. Orang-orang yang selama di dunia berbuat baik, dia akan mendapatkan pahala yang terbaik. Orang yang selama di dunia berbuat baik, dia akan mendapatkan pahala yang terbaik. Itu doa beliau, waja'alna min ahlil husna. Jadikan kami orang-orang yang besok mendapatkan ganjaran yang terbaik dari amal kami. Wa ziyadah, dan tambahan kenikmatan. Tahu apa tambahan kenikmatan? Tambahan kenikmatan adalah yaitu memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Disifatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan, berkomentar tentang ayat ini, bahwasanya anna liman ahsanal amala fid dunya bil iman wal amali salih, bahwasanya siapapun orang yang melakukan perbuatan baik di dunia dilandasi dengan iman dan amal saleh, abdalahullahul husna wa ziyadah. Allah akan menggantikan dan membalas seluruh amal baiknya yang dilakukan dengan landasan iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebaikan yang begitu besar nantinya besok di negeri akhirat. Dan Allah mensifatkan, coba dengarkan, dan ini nantinya kita akan melihat semuanya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Apa kata Allah? Allah mengatakan la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah. Wajah mereka tidak ditutup dengan debu hitam. Dan orang yang selama di dunia rajin melakukan amal soleh, orang yang selama di dunia hidupnya beriman dan imannya dia buktikan dengan amal soleh, besok di negeri akhirah wajahnya tidak akan pernah ditutup dengan debu. La yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah, dan wajah mereka tidak terlihat kehinaan di dalam wajahnya. Siapa mereka wahai Allah? Ulaika ashabun nar, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka, kata Allah, adalah penghuni-penghuni surga. Mudah-mudahan kita termasuk penghuni surga insyaallah. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka kekal selamanya di dalamnya. Nah, dari ayat tersebut kita tahu bahwasanya untuk mendapatkan surga tidak gratis. Untuk mendapatkan surga tidak gratis. Ada diceritakan pernah Al-Imam Ibrahim bin Adham
rahmatullahi taala alaih, ketika beliau ingin masuk hammam. Hammam, tahu hammam? Toilet. Ada penjaga toilet di sana yang jaga dan menagih bayaran. Terlebih dulu kan ada toilet yang ada bayar seperti itu. Kebetulan Al-Imam Ibrahim bin Adham lupa bawa uang. Sampai orang toilet tersebut tidak mempersilahkan. Dia tidak tahu bahwasanya yang ada di hadapannya ulama besar. Kemudian ketika beliau mau masuk, kata beliau, saya lupa bawa uang. Kemudian kata yang penjaga toilet, tidak boleh masuk. Nangis Al-Imam Ibrahim bin Adham. Nangisnya itu luar biasa, kencengnya, histeris. Sampai penjaga hammam, penjaga toilet ini iba, bilang, "Alah sudah masuk silahkan, gratis." Kata beliau, bukan masalah itu. Nah terus kenapa jadi nangis? Yang saya pikirkan, untuk masuk toilet, WC kan tempat kotoran. Dan kita makruh kalau lama-lama di dalam hammam, apalagi sampai main game dalam hammam. Main game dalam, Masya Allah, main game dalam WC, Masya Allah. Sambil chattingan dalam WC, ada apa? Hah? Makruh, tidak boleh. Kenapa? Kenapa kita makruh? Karena itu adalah ma'wal jin, tempat sarangnya jin. Maka Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, untuk masuk hammam harus bayar. Untuk masuk toilet, WC dan kakus harus bayar. Padahal WC tempat kotoran, WC tempatnya jin. Bagaimana kalau untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu yang membuat saya menangis. Bukan saya menangis karena dilarang, tidak. Tapi yang saya pikirkan, untuk masuk WC harus bayar. Apakah lagi untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Dari karenanya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, la yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah. Kau akan melihat wajah-wajah orang yang gemar melakukan kebaikan selama di dunia. Wajah mereka tidak tertutup debu, wajah mereka tidak ada kehinaan. Beda dengan wajah para pendosa, beda wajah orang yang zalim, orang yang lalai dengan negeri akhirah. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Ada nantinya wajah-wajah yang tertutup dengan debu, menghitam wajahnya. Tahu siapa mereka? Mereka adalah orang yang jauh dari nilai-nilai kebaikan selama di dunia. Mereka adalah orang-orang yang jauh dari keluhuran, yang jauh dari kemuliaan, yang jauh dari jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karenanya, nih kalau ingin putih nantinya wajah kita, ayo lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Jadikan kehidupan kita ini bermodalkan iman dan taqwa. Al-Imam Al-Haddad di dalam qasidahnya beliau mengatakan, wa maddar illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an. Ini dunia. Sebelumnya beliau mengatakan, wa ma hadhihi dunya bidari igamatin. Dunia ini bukan tempat kita selamanya. Semuanya bakal berakhir. Percaya, semuanya bakal berakhir. Cepat atau lambat, semuanya kita ngantri. Coba kalau kita biasanya ziarah ke kubur, apa yang dibaca? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Antum sabiqun wa nahnu lahiqun. Artinya apa? Kalian duluan dan kami nyusul. Itu artinya. Maka dari karenanya kalau kita ziarah kubur, Rasul mengingatkan, zurul kubur, ziarahi kubur. Kenapa? Karena kubur mengingatkan kalian dengan akhirat. Orang kalau sudah ingat akhirat, insya Allah semua yang dilakukannya akan menjadi baik. Semua yang dia lakukan akan menjadi mulia. Kenapa? Karena dia mikir kehidupan dunia sangat sebentar. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, wa ma hadhihi dunya bidari igamatin. Ini dunia bukan tempat kita selamanya. Wa ma hiya illa qattariqi ilal watan. Dunia ini hanya tempat numpang lewat. Hadza Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam, nabi yang paling panjang usianya. Usia Nabi Nuh itu sampai 900 tahun lebih. Usia kita ya 60 70 selesai. 60 70 selesai. 60 70 habis. Sangat sedikit orang yang lebih dari 70 tahun. Itu Nabi Nuh 900 tahun. Masya Allah. Itu pernah ditanya Nabi Allah Nuh, ya Nuh, kaifa wajadtad dunya? Orang kan biasanya kalau mau tahu bagaimana hidup di dunia, tanyakan kepada orang tua. Kenapa? Karena dia hidupnya lebih berpengalaman. Nah,
Nabi Nuh pernah ditanya, "Ya Nuh, kaifa wajadtad dunya?" Bagaimana kau temukan kehidupan dunia ini? Tahu apa kata beliau? Dunia ini wajadtu laha kadarin. Saya temukan dunia ini tidak jauh beda seperti sebuah bangunan rumah. Laha baban. Dia punya dua pintu, saya masuk dari satu pintu dan saya keluar dari pintunya. Udah selesai, cuma itu dunia. Maka dari karenanya hadirin hadirat saudara-saudari sekalian, jangan kita tertipu dengan keindahan yang sifatnya sementara. Ketahuilah di belakang sana jauh lebih indah lagi. Ingat ketika kita ziarah kubur, "Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum sabiqun wa nahnu lahiqun." Kalian duluan, kami nyusul. Nyusulnya kapan? Wallahu a'lam. Kita tidak ada yang tahu. Yang kita tahu kematian pasti akan datang. Tapi kita tidak tahu kapan, di mana dan bagaimana. Kapan kita meninggal? Tidak tahu. Di mana kita bakal tutup usia? Masih belum tahu. Bagaimana kita meninggal dunia? Bisa dijawab dengan keseharian kita sehari-hari. Di mana kita meninggal dunia? Belum tahu. Kapan kita meninggal dunia? Masih juga belum tahu. Dan bagaimana keadaan kita meninggal dunia? Itu bisa dijawab dengan bagaimana kebiasaan kita setiap hari. War Rasul mengatakan, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang bakal meninggal dunia tergantung kebiasaannya sehari-hari. Kalau kebiasaannya sehari-hari suka ngaji, baca Al-Quran, maka dia berpeluang besar ketika meninggal dunia lagi baca Al-Quran. Ada orang yang senangnya setiap hari sholat sunnah, maka sangat berpeluang, berpotensi besar dia meninggal dunia dalam keadaan sujud. Ada orang yang senang dengan tahajud, maka dia punya peluang besar meninggal dalam keadaan tahajud. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang sukanya gosip. Masya Allah, setiap ada orang lewat digosipin, setiap ada orang lewat disebut keburukannya. Masya Allah, ini dikhawatirkan. Orang yang kebiasaan setiap hari gosip, membicarakan keaiban orang lain, berbohong, berbuat zalim dan lain sebagainya, dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Berdasarkan hadisnya Nabi Muhammad, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang bakal tutup usia tergantung kebiasaannya sehari-hari. Maka apabila kita ingin meninggal dunia dalam keadaan mulia, maka biasakanlah kita untuk melakukan perbuatan yang mulia. Dan apabila jika kita tidak mau meninggal dalam keadaan hina, jauhilah perbuatan-perbuatan yang hina agar kita jangan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma hadhihi dunya bidari igamatin wa ma hiya illa kattariqi ilal watan. Kemudian Al-Imam Al-Haddad mengatakan, wa maddar, tidaklah dunia ini melainkan akan menjadi surga. Bagi siapa? Liman wa maddar illa jannatun limanittaqa. Dunia ini akan menjadi surga bagi siapa? Bagi mereka yang bertakwa. Bagi mereka yang modal hidupnya iman dan takwa. Iman tanpa ketakwaan, imannya masih dipertanyakan. Iman tanpa amal soleh, imannya masih dipermasalahkan. Tapi iman dan takwa yang itu adalah amal soleh, maka itulah iman yang benar. Wanarun, dan dunia ini akan bisa menjadi neraka bagi siapa? Liman lam yattaqillah, bagi orang yang tidak bermodalkan hidupnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya hadir majlis salat berjamaah itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amal-amal soleh lainnya itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita termasuk min ahlil husna wa ziyadah, termasuk orang-orang yang akan mendapatkan ganjaran terbaik nantinya di negeri akhirah karena kebaikan yang kita lakukan di sini. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan nikmat, yaitu memandang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala besok di negeri akhirah. Dan mudah-mudahan tidaklah kita bubar dari ini majlis, melainkan semua yang hadir di sini dicatat oleh Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Terakhir, kalau kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, jauhi 4 perkara. Jauhi 4 perkara. Yang pertama, jangan remehkan sholat. Kalau ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, jangan remehkan sholat. Sholat 5 waktu itu jangan diremehkan. Sesibuk apapun kalian, walaupun kalian dalam perjalanan, walaupun kalian dalam keadaan apapun, selama tidak ada uzur syar'i, selama akal masih ada, ruh masih ada,
darah masih mengalir, jantung masih berdetak, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena sholat itu adalah hubungan antara kita dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan minum minuman keras dan jangan menelan sesuatu yang memabukkan. Hindari yang memabukkan. Apalagi di zaman sekarang, Masya Allah, banyak orang yang anak-anak muda kita terjebak dengan syurbul khamr, minum minuman keras, mabuk-mabukan, obat-obatan. Masya Allah, wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita dipeliharakan oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan mengganggu orang muslim, apalagi jiran tetangga. Siapapun muslim jangan diganggu. Tahukah, muslim sejati adalah yang mana muslim lainnya tidak terganggu dengan lisan dan tangannya. Lisannya tidak mengganggu orang lain, tangannya tidak menyakiti orang lain. Yang keempat, yang terakhir, kalau kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, jangan pernah kita durhaka sama orang tua kita. Jangan pernah durhaka sama orang tua kita. Tahukah apa yang dilakukan oleh anak-anak almarhumah almaghfurlah Ibu Haji Damayanti? Ini bentuk baktinya mereka sama orang tua. Beruntung, dan ini adalah dinampakkan oleh Allah bagaimana didikan seorang ibu terhadap anak-anaknya. Lihat, kita dikumpulkan di sini, berapa tahlil tadi yang dibaca, berapa sholawat yang dikumandangkan, semuanya dikirimkan. Dan ini adalah bakti seorang anak kepada orang tua yang telah wafat. Karena ketahuilah, hadiah terindah dari kita yang masih hidup kepada mereka yang telah wafat bukan mobil, bukan rumah, bukan tiket umroh, akan tetapi hadiah terindah dari kita yang masih hidup buat mereka yang telah meninggal adalah seperti bacaan Al-Quran, seperti sholawat, seperti tahlil, seperti tasbih, sedekah, dan amal soleh yang lainnya yang kita kirimkan bakal mereka. Mudah-mudahan sebagaimana Allah memuliakan almarhumah al-maghfurlaha dengan anak-anak yang soleh dan solehah, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita termasuk min ahlil husna wa ziyadah, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah hamba yang senantiasa berada di jalan kebaikan, berada di jalan kemuliaan, berada di jalan yang istimewa, dan senantiasa kita berada di jalan-jalan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita diberikan keistiqamahan oleh Allah sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang sakit di antara kita semoga penyakitnya diangkat oleh Allah, yang sedang kesusahan mudah-mudahan kesusahannya diangkat oleh Allah, dan mudah-mudahan segala permasalahan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajat dunia dan hajat akhirah, dan mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur dalam taat ibadah kepadanya, panjang umur dalam keistiqamahan, dan semoga akhir ucapan yang keluar dari lisan kita sebelum kita tutup usia adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahyina 'alaiha ya hayy wa amitna 'alaiha ya mumit wa ba'athna 'alaiha min quburina ya ba'its wanfa'na warfa'na biha yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan mudah-mudahan kita semua dikabulkan segala hajat kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita doakan para habaib kita panjang umur, sehat wal afiyah, guru-guru kita mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiyah, para pejabat-pejabat kita mudah-mudahan dibantu oleh Allah untuk menjalankan amanah dengan baik dan benar. Dan guru-guru kita, ada guru ulun di sini yang pernah ngajari ulun waktu sekolah di Al-Falah, guru Haji Asrani, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiyah, dan semoga kita tidaklah bubar dari ini majlis, melainkan kita semua termasuk orang yang bahagia dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.